بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan bacaan zikir tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca bersama pahalanya kita hadiahkan untuk almarhumin almarhumah, khususnya untuk almarhumah Ibu Maisuri binti Isma. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan doa, marilah sama-sama kita dengarkan nasihat Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sibareza kepada beliau. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru di hadapan kita Al-Mukarram Al-Ustaz Khalilullah Al-Habsi, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Safrijal, Al-Mukarram Ustaz Basir, Ustaz Abdul Rahman, yang terhormat, yang saya hormati Al-Mukarram orang tua Bapak Abeh Yakub, Abeh Rohada, Pak Amin, Pak Abah Uci, Pak Bambang, Bapak Sayadi, dan semua jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat berupa kenikmatan sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam kita. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada ayat surat Az-Zumar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Shadaqallah. Di mana surat Az-Zumar ini Allah menyatakan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga mati, dan kita semua yang hadir pun akan menyusulnya. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan mati juga. Al-mautu wahid wa asbabul katsir. Mati itu adalah pasti dan sebabnya banyak. Oleh karena itu, Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bimautil wa'izun, cukuplah kematian adalah sebagai nasihat kita yang masih hidup. Maka perbanyaklah amal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana
Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru zikra hazimil lazzatil maut. Fa innahu lam ya'ti 'alal kubur fatatakallam 'alal kubur bi sitti kalimatin fataqulu ana baitul gurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitul zulumah wa ana baitul wahsah wa ana baitul turab wa ana baitul dudud. Fa iza dufina abdul mu'min fataqulu kubur marhaban ahlan wa sahlan wa inna dufina ahadukum abdul kafir la marhaban wala ahlan wala sahlan." Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi renungan kita bahwa setiap harinya kita dituntut untuk memperbanyak mengingat kematian, karena kuburan berkata 6 hal diantaranya, bahwa saya ini adalah rumah kesendirian, rumah kesepian, rumah kesengsaraan, kegelapan, rumah cacing dan rumah tanah. Maka apabila Abdul Mukmin dia masuk kepada kuburan berkata marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang, maka kuburan itu membentangkan jasadnya, kemudian kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Abdul kafir, maka kuburan berkata la marhaban wala ahlan wala sahlan. Kalau saja orang kafir masuk ke dalam liang kubur, maka kuburan itu akan menghempitkan tubuhnya sampai tulang belulang kita remuk semua. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ada pesan malaikat Jibril di mana beliau mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, isma' sita fa innaka mayyitun wa amal ma'sita fa innaka mufarriqu bih fa innaka manziyun bih wa ahbab man sita fa innaka mufarriqu." Bahwasanya malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pesan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kita semua." Kemudian juga pesan kedua, yaitu bahwa silahkan kamu beramal sesuka hatimu, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya apabila kita mencintai sesuatu, sesungguhnya kita akan berpisah. Bukan saja jasad kita yang berpisah dari nyawa dari jasad, bahkan yang kita cintai, istri kita, anak kita akan pisah semua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu kuburan. Kemudian Rasulullah mendengar bahwa ada teriakan, "Kaifa adri?" Malaikat itu mengatakan, "Bagaimana saya memukul kamu, wahai mayit?" Karena sesungguhnya mayit itu didoakan oleh jamaah kita semua. Istighfarullah wa waladatak istighfarullah. Anak itu selalu meminta dan memohon ampun untuk istighfar kepada ibu bapaknya. Maka hadirin semua mengingat bahwa membaca Yasin itu adalah sebagai istighfar, sebagai permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kira man qara'a Yasin asbahullah ghufran lak." Barang siapa yang membaca Yasin, maka pagi harinya Allah ampuni segala dosanya. Qiraatul Yasin
bimautikum, bacalah surat Yasin untuk mayit atau untuk para keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya kita selalu mendoakan keluarga kita, guru-guru kita, karena sesungguhnya doa kita nyampai kepada mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sipareja. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita selalu ingat bahwa kematian itu datangnya pasti, dan kita selalu berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita